Pernah kebayang nggak sih gimana struktur super kecil yang bahkan nggak kelihatan mata bisa nentuin wujud benda-benda logam di sekitar kita? Nah, di paparan kali ini kita bakal ngebahas tuntas soal taksonomi paduan logam. Seringkali, masalah yang kita hadapi dalam merancang sesuatu itu murni masalah gimana kita memilih kombinasi karakteristik material yang paling pas. Disinilah ilmu taksonomi ini jadi semacam game changer buat kita. Coba diperhatikan benda yang super biasa ini. Yup, kaleng minuman aluminium. Sangat sepele kan? Tapi kaleng ini memulai perjalanannya sebagai lembaran paduan logam yang dipilih dengan pertimbangan super cermat. Perhatikan tahapannya, dari yang cuman lembaran, dibentuk jadi kubah, dipotong, sampai dibentuk bagian lehernya. Ini jadi jangkar penting buat kita untuk paham kenapa ilmu material itu krusial. Karena sifat dasar dari material itu sendiri bakal berubah total saat masuk ke proses fabrikasi. Biar kita nggak pusing dan tersesat di antara ratusan opsi material di luar sana, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari seni memilih material secara umum, lalu membedah baja yang jadi tulang punggung industri, masuk ke baja tahan karat, menyelam ke dunia mikrobesi cor, dan ditutup dengan mengeksplorasi alternatif non-besi. Oke, mari kita mulai dengan langkah pertama, yang juga jadi tantangan paling mendasar bagi setiap insinyur, seni memilih material dengan sifat fisik dan mekanik yang benar-benar akurat untuk memecahkan satu masalah spesifik. Kita mulai dari pembagian paling besar di dunia industri nih. Bayangkan ada persimpangan jalan besar. Di satu sisi, kita sangat bergantung pada paduan ferrous atau paduan berbasis besi. Kenapa? Karena besi itu melimpah banget di bumi. Gampang diolah, murah, dan luar biasa serbaguna. Tapi sayangnya dia punya satu kelemahan fatal, yaitu gampang berkarat. Nah, di sisi jalan yang lain, kita punya paduan non-ferrous alias non-besi yang fungsinya khusus diracik untuk menutupi kelemahan si besi tadi, seperti mengatasi masalah korosi atau bobot yang terlalu berat. Nah, sekarang kita ngomongin soal baja, si tulang punggung industri. Percaya atau enggak, baja itu pada dasarnya cuma besi, tapi takdirnya ditentukan oleh elemen lain, yaitu karbon. Poin krusialnya begini, baja itu paduan besi yang kandungan karbonnya kurang dari 1% berat. Daripada cuma ngeliatin deretan angka, mari kita lihat cerita di balik data ini. Coba bayangin, nambahin karbon dari 0,25% ke 1,4% aja, itu bisa mengubah sifat logam dari sebuah panel mobil yang gampang dibengkokin, jadi pisau cukur yang super keras tapi rapuh. Sesedikit itu jumlah karbonnya, tapi dampaknya benar-benar memutarbalikkan nasib logam tersebut. Terus, disinilah kejeniusan para insinyur terlihat. Mereka suka mengutak-atik resep material ini dengan menyelipkan sedikit saja elemen seperti tembaga, vanidium, atau nikel ke dasar baja karbon rendah. Mereka berhasil menciptakan baja HSLA. Hasilnya, kekuatan yang melonjak drastis, cukup untuk menopang beban raksasa seperti kolom gedung pencakar langit, tapi tetap tahan terhadap korosi. Tapi baja tetaplah punya kelemahan alami terhadap kondisi lingkungan. Jadi, mari kita beralih ke keluarga baja yang khusus didesain buat ngelawan musuh bebuyutannya, baja tahan karat. 11% berat. Ingat angka ini ya, ini adalah batas konsentrasi paling minimum dari kromium yang wajib banget ada untuk ngasih baja itu kekuatan super yang kita sebut tahan karat. Baja tahan karat ini nggak cuma satu jenis loh. Tergantung struktur fase internalnya, material yang sangat direkayasa ini dibagi ke dalam 3 kelas utama, austenitik, ferritik, dan martensitik. Dan aplikasinya beda jauh. Ada padulan yang mampu menahan panas ekstrim di dalam mesin turbin gas, ada yang menjaga ketajaman pisau bedah, sampai ada yang dengan aman bersarang di dalam tubuh Anda sebagai pen ortopedi sementara saat penyembuhan patah tulang. Sangat serbaguna kan? Sekarang kita masuk ke klimaks visual dari paparan kita. Besi cor. Di titik ini, level karbon melonjak di atas 2,14%, titik lelehnya turun, dan bentuk mikroskopis dari karbon mulai mengambil alih kendali sepenuhnya. Umumnya, besi cor itu punya kandungan karbon sekitar 3–4,5%. Karena senyawa sementit di dalamnya bisa terurai dalam kondisi tertentu, diagram keseimbangan sejati ini menunjukkan sebuah fakta menarik. Karbon di dalam besi cor ternyata lebih suka berwujud sebagai grafit murni. Perbedaan visual di sini benar-benar menakjubkan buat disimak. Perhatikan baik-baik. Pada besi abu-abu, grafitnya itu berbentuk serpihan tajam seperti sereal jagung. Yang anehnya malah menciptakan titik-titik lemah dan retakan mikroskopis kalau logamnya ditarik. Tapi kalau kita paksa grafitnya berubah wujud jadi bentuk bola, kita dapat yang namanya besi ulet. Ujung tajamnya hilang dan jadilah logam dengan kekuatan raksasa yang dipakai untuk komponen berat seperti poros engkol mesin.
Pertanyaannya, gimana caranya para ahli menyulap serpihan tajam tadi jadi bola grafit? Triknya ternyata sangat elegan. Mereka cuma perlu menambahkan sejumput magnesium atau serium ke dalam besi cair. Reaksi kimia yang terjadi langsung memaksa grafit-grafit itu menggumpal rapi jadi nodul di tengah-tengah matriks ferit pelindungnya. Nah, coba bayangkan sebuah proses pemasak metalurgi yang luar biasa ini. Kadang kita mulai dengan besi putih, bahan yang luar biasa keras dan sangat rapuh, sampai-sampai nggak bisa diproses mesin. Tapi tunggu dulu, jangan dibuang. Kalau kita panaskan logam itu secara perlahan di suhu 800–900 derajat Celcius selama berjam-jam di lingkungan tanpa oksigen, sementit yang kaku tadi akan hancur dan membentuk grafit mirip bunga roset. Material yang tadinya sangat rapuh pun berubah jadi besi tempa yang tangguh dan sempurna buat roda gigi. Ada lagi satu terobosan keren di keluarga besi cor ini, namanya besi grafit padat atau CGI. Dengan mengatur bahan aditifnya secara presisi, terbentuklah struktur grafit yang bentuknya aneh seperti cacing ini. Bentuk yang terkesan tak beraturan ini justru memberikan kemampuan mengantarkan panas yang sangat efisien, menjadikannya material juara untuk rem cakram pada kereta api berkecepatan tinggi. Sebagai penutup, mari kita tinggalkan area besi sejenak dan melihat bagaimana kita menyelesaikan masalah bobot material yang terlalu berat dan konduktivitas listrik yang rendah. Tembaga murni itu sifatnya sangat lunak, tapi lihat keajaiban yang terjadi saat dicampur. Kalau kita gabungkan tembaga dengan seng, kita akan mendapatkan kuningan yang sangat ulet dan mudah dibentuk. Sebaliknya, kalau kita campur dengan timah atau aluminium, hasilnya adalah perunggu, material yang jauh lebih kuat dan luar biasa tahan terhadap korosi. Biar kalian tahu betapa gilanya potensi paduan non-besi ini, kita lihat satu contoh super, tembaga berilium. Berkat perlakuan panas, material ini punya kekuatan tarik masif hingga 1400 megapascal. Ditambah kemampuan mengalirkan listrik dan daya tahan dari keausan yang sangat hebat, material ini jadi primadona mutlak untuk komponen kedirgantaraan tingkat tinggi. Nah, sebelum kita akhiri paparan ini, luangkan sedikit waktu buat melihat ke sekeliling Anda sekarang. Mau itu rangka bangunan, kendaraan di luar sana, atau gadget yang Anda pakai, hampir seluruh lingkungan buatan ini benar-benar berdiri kokoh berkat pilihan arsitektur material mikroskopis yang tak kasat mata. Sesedikit karbon yang pas, bentuk grafit yang bulat, atau tambahan kromium bekerja dalam diam untuk menopang kehidupan modern kita. Jadi bikin penasaran ya, material gila apa lagi yang saat ini sedang diracik diam-diam di bawah mikroskop para insinyur kita? Terima kasih sudah menyimak dan teruslah jadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu.